Sahabat Desa, tahun 2009, 2010, 2011, saya dan teman-teman baik itu di FEPD, di STPMD maupun di IRE, itu mengembangkan dan mempraktikkan konsep perencanaan desa yang produktif, ya. Perencanaan produktif berarti ya, karena ada beberapa hal dan tentu ini sebagai buah semacam radikalisasi terhadap perencanaan partisipatif yang latah pada waktu itu. Mengapa perencanaan partisipatif saya katakan latah? Ya, pertama dulu itu ruang dibuka ya, ruang partisipasi itu dibuka, tapi uangnya tidak ada. Jadi ini ya DD kan cuma kecil ya, cuma apa namanya sisa residu kecil banget, paling 50 juta. Nggak ada uang, belum ada dana desa seperti sekarang ya, meskipun dana desa sekarang juga nggak mutu juga. Jadi ini ada ruang ya, tapi nggak ada uang. Itu namanya sama juga bohong ya, sama juga bohong, percuma ya, kasih ruang tapi nggak ada uangnya. Dan ini kalimat ini ruang tanpa uang itu kita diskusikan antara lain dengan ada program GTZ waktu itu di Jogja, ada Bang Yandro Yakarya, ada teman-teman dari PMD Kemendagri pada waktu itu ya. Artinya ini perencanaan partisipatif ini digencarkan ya, ruang-ruang itu wah luar biasa ya. Kegiatan memfasilitasi musrenbang secara partisipatif ini luar biasa. Tapi nggak ada uangnya. Jadi sama juga bohong ya. Jadi ini cuma gula-gula aja ya, partisipatif itu. Yang kedua, sejalan dengan yang tadi, yang ruang tanpa uang. Jadi ini soal ruang itu sendiri. Jadi ruang itu ya hanya kesempatan orang ngobrol lalu berdiskusi berbuih-buih ya. Nah, ruang itu bukan ruang politik pada waktu itu. Loh, kenapa bukan ruang politik? Karena desa nggak bisa mengambil keputusan. Posisinya dulu, perencanaan desa itu menjadi bagian dari perencanaan daerah. Jadi bukan village planning ya, bukan perencanaan desa sendiri, bukan. Tapi ini mengusulkan. Ya kalau mengusulkan ini kan artinya bukan memutuskan. Diusulkan kepada kabupaten dalam musrenbang bertingkat ya, ada musyawarah kelompok perempuan ya, ini mengikuti teman-teman feminis yang suka gender, adalah kelompok perempuan, kelompok apa namanya marginal, kelompok pur ya, pur itu dikumpulkan. Ada musyawarah dusun, boleh melelahkan, luar biasa. Saya juga menjadi bagian dari itu dulu, mengorganisir ini ya, perencanaan partisipatif itu. Nah kemudian ya difasilitasi lah, banyak teman LSM itu dulu yang fasilitasi itu. Dulu ada keyakinan bagaimana membuat anggaran yang partisipatif, anggaran yang gender, anggaran yang propur gitu ya. Padahal uangnya nggak ada, cuma 50 juta. Nggak ada apa-apanya. Lagi pula ini ruangnya ini ruang hanya mengusulkan. Nah, kami pernah ya main-main di fasilitasi di Wonosobo. Kita coba biarkan aja lah dari bawah ini, dari desa dan kecamatan, nggak usah diseleksi lah gitu. Kita nakalin aja, ya. Nah itu terkumpul itu kalau dibiarkan duit itu bisa triliunan betul itu, saya gak lupa angkanya. Kemampuan anggarannya cuma 300 miliar, biar nanti Bapeda yang punya kerjaan. Jadi percuma ini, ada katanya bottom up gitu ya, itu yang terjadi itu tadi ya.
bottom up dari bawah ke atas. Tapi yang terjadi bottom up ya, tidak naik juga. Karena itu kan tadi tricky, sudah kita naikkan aja. Kan toh yang mengambil keputusan di sana. Nanti dengan prioritas itu ya. Bahkan dulu ada kerja-kerja untuk membuat prioritas itu pakai angka yang saya sebenarnya nggak setuju ya. Nah, artinya aspirasi ini kan sering diabaikan. Nah, akhirnya kan begitu, ya udah gitu. Terus kemudian apa yang turun itu tidak sama dengan apa yang dinaikkan. Dan itu tidak merata juga. Uang 300 miliar mau dibawa mana? Nggak ada. Ya. Ya karena kalau dulu pendekatannya kan sangat sektor, nggak ada village planning ya, nggak ada perencanaan desa itu nggak ada. Nah, di yang ketiga problemnya itu dulu namanya partisipasi yang dimobilisasi. Luar biasa itu. Orang kita kerahkan untuk partisipasi ini. Akhirnya waktu di Jemberana pada tahun 2010 ini ada suara gini, oh kita partisipasi terus lalu kerjanya kapan? Katanya kita mau makmur, tapi kalau kita hanya partisipasi terus lalu kerjanya kapan? Dimobilisasi itu ya. Dan kan ini nggak ada uangnya. Pernah memang ada warga yang minta ini. Wah ini kok kertas terus ini. Uangnya mana? Jadi lalu dijawab, ya ini kan ibarat membersihkan halaman sendiri kok minta upah gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi sebenarnya itu negosiasi. Jadi artinya ya capek kita banyak berpartisipasi itu tanpa mengembangkan konsep responsibilitas pemerintah. Ya, ini yang kurang ini. Jadi percuma aja kita punya pemerintah. Tapi nggak responsibilitas, tidak responsif gitu ya. Jadi dua ya, responsivitas dan responsibilitas. Kalau hanya mengandalkan partisipasi terus ya repot. Akhirnya tidak bermakna. Baik dari sisi uang, dari sisi ruang, dari sisi sifat partisipasinya menjadi tidak menarik. Dan karena itu kita ya kita perjuangkanlah konsep village planning. Waktu itu kita sudah ngomong ya. Ketika kita bicara naskah akademik RUU Desa pada tahun 2007 dan seterusnya itu, salah satu konsepnya adalah village planning. Desa itu punya perencanaan sendiri, mandiri ya, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah. Bukan mengusulkan tetapi memutuskan. Nah tentu di tengah perjalanan itu untuk memberi makna yang tadi, yang partisipatif tapi semu tadi, itu apa? Nah oleh karena itu kita mencari celah istilahnya, ya ini siasat aja. Celahnya antara lain ya kita berbasis pada aset yang dimiliki. Aset desa itu ya, kalau kita mengandalkan ADD terlalu kecil, mengandalkan itu juga repot. Jadi produktif itu artinya bagaimana kita ya dengan kekuatannya sendiri lah. Ya mau tidak mau kan begitu. Sama juga tahun-tahun sebelumnya, meskipun sebelum waktu itu saya belum bicara perencanaan partisipatif. Misalnya pengalaman di Gunung Kidul itu ya kita kan ngomong tentang air tapi tidak muncul-muncul airnya. Ada proyek mau garap proyek raksasa untuk bikin air, bikin pasang pipa banyak sekali, tapi nggak keluar air. Karena itu masyarakat Gunung Kidul mengatakan ini bukan proyek air, tapi proyek pipanisasi tanpa air. Nah lalu kita ngumpul itu tahun 2005 itu ya, 2006 itu ada satu gerakan ya, kita gerakan menanam pohon, menanam air. Nah ini maksud saya produktif ini. Lalu duitnya dari mana? Ya rombongan. Ada dari NGO, ada dari politisi, bukan dari Pemda. Karena Pemda kan kalau misalnya musim kemarau kering, lalu minta air, ya dikasih drop air tangki itu. Jadi bukan
menanam air, memanen air dari tanahnya yang dekat warga atau masyarakat tempat itu, bukan. Tapi drop-dropan itu. Nah, kayaknya sudahlah kita gerakan menanam pohon, menanam air. Nah, ini salah satu yang produktif. Gitu. Nah, bisa lalu lobby sana, lobby sini, kontak sana, kontak sini. Calon-calon legislatif dimintai nyumbang pohon. Sekian tahun kemudian itu panen. Ya pohonnya menghasilkan air ya. Panen air betul itu. Ya memang tidak seluruh desa, tapi saya kira sangat banyak pada waktu itu ya. Jadi produktif itu ya artinya melihat aset base ini istilahnya, kalau dulu ada program namanya akses itu ya aset base ini. Dan dulu di berbagai tempat itu mulai muncul. Nggak punya apa-apa, minta ke sana kemari. Yang ada di dalam buku kami itu namanya Desa Mbatakabidu. Itu desa di Sumba Timur, ya. Ya, memanfaatkan lahan kosong, menanam, minta sana sini gitu ya. Lalu kelompok wanita tani dikerahkan. Yang dulu akhirnya desa miskin lalu tumbuh menjadi desa yang lebih hidup lah, lebih layak ya. Kepala desanya sudah sepuh, mantan PNS di Bapeda. Dia bilang ya orang Mbatakabidu bolehlah lahir miskin, tapi jangan sampai mati miskin. Itu perjuangannya luar biasa dan itu sudah kita taruh dalam buku ya yang pernah kami sajikan, mutiara inovasi desa-desa Indonesia Timur, dan salah satu itu kepala desa dari Mbatakabidu itu tahun 2012 kita hadirkan dialog dengan Pansus RUU Desa pada waktu itu ya. Jadi perencanaan produktif itu ya terserah kepentingan desanya itu dirumuskan, disepakati, lalu sumber dayanya itu diperoleh dari mana-mana, gotong royong. Ya, Didi nggak cukup. Nah, kami juga punya pengalaman di Kutai Timur nih, mendampingi sejumlah desa. Saya di sebuah desa namanya Ranto Makmur ya, di Kecamatan Ranto Pulung, di Kutai Timur. Ya ini jalan-jalan saya dengan kepala desa, dengan BPD, dengan kelompok tani gitu. Saya ngobrol dengan teman-teman dari APMD juga. Lalu ya musyawarah, lalu desa itu memutuskan kami mau jadi desa agro mandiri pangan dan sebagainya pada waktu itulah. Antara lain memanfaatkan tanah-tanah yang nggak digarap. Kemudian tanah desanya dijadikan sebagai kandang terpadu. Kemudian membuat usulan cetak sawah baru, karena ini banyak tanah yang nganggur. Nah, itu dirancang sedemikian rupa dengan desa-desa yang lain. Lalu pada kesempatan yang siap, kita presentasi di hadapan Bapeda ya. Di situ ada dinas-dinas SKPD ya istilah pada waktu itu. Presentasi, lalu pimpinan Bapeda mengatakan, nah begini ini. Yang kita harapkan ini perencanaan yang betul ini. Yang kemudian pada waktu itu saya maknai ini perencanaan yang produktif, Pak. Jadi tetap prosesnya partisipatif, tetapi isinya produktif. Jadi clear ya. Dan itu sesuai kepentingan lokal. Bukan ini ya. Sebenarnya simple, tapi saya nggak tahu ya pada waktu itu memang romantismenya itu pada perencanaan partisipatif. Ya. Nah, ini perencanaan produktif ini saya kira contohnya sangat banyak. Desa-desa yang melambung itu kan punya perencanaan produktif tuh. Tentu di sana ada proses partisipasi komunikasi itu, jadi ini menjadi satu paket. Dan saya ingin mengatakan bahwa perencanaan produktif ini merupakan manifestasi dari kekuasaan produktif yang dimiliki oleh kepala desa.
Ini ya, jadi diwujudkan, tapi nalarnya jangan teknis. Jangan mengikuti pikirannya orang Jakarta, nanti tidak produktif tapi kontraproduktif. Jadi dikembangkan ya. Nah, kalau semuanya didrive oleh target, oleh prioritas, oleh persen-persen yang ditentukan oleh menteri, nah itu kontraproduktif. Jadi kita agak sulit untuk membuat perencanaan yang produktif. Tetapi maksud saya ini bisa jadi gerakan lah. Karena dulu di saat ruangnya sangat sempit, ruang untuk itu ya, karena memang tadi contoh yang sudah saya katakan. Tapi bisa. Jadi aset lokal itu yang kemudian dihadirkan ya, entah itu untuk kemandirian pangan atau untuk tapi jangan latah. Seperti yang saya sudah katakan ya, jangan latah ke desa wisata. Jadi artinya sekali lagi ini kekuasaan produktif kepala desa. Satu ya. Yang kedua, produksi rakyat. Produksi rakyat ini yang diutamakan. Nah, ini dua ini itu menjadi konten, menjadi isi di dalam perencanaan produktif. Gitu ya. Jadi tidak terlalu bernostalgia pada perencanaan partisipatif, tapi juga tidak perencanaan yang teknokratis administratif. Kalau sekarang ini karena digerakkan oleh kekuasaan kontraproduktif dari Jakarta, maka yang terjadi perencanaannya itu lebih banyak teknokratis dan administratif. Sehingga malah justru kontraproduktif, tidak bermakna lah. Jadi kalau perencanaan hanya sekedar ngomong-ngomong lalu ngisi form gitu ya, ngisi form ya susah. Ruang-ruang negosiasi komunikasi kan akhirnya terpinggirkan, sekurang-kurangnya itu berada di luar tungku. Kalau tungkunya cenderung bersifat teknokratis dan administratif. Ya, ini saya mendorong ya gerakan lah, ya gerakan itu ya. Meskipun ini ya ada kelemahannya, titik lemahnya banyak. Saya akan bahas pada kesempatan lain.